Halo adik-adik, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai statement for n pada pemrograman komputer menggunakan MATLAB. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, statement for n. Statement for n itu merupakan perintah untuk melakukan pengulangan atau looping. Maksudnya apa? Nanti kita lihat di contoh ya. Sintaksnya for variabel sama dengan nilai awal, (2) increment, (2) nilai akhir. Lalu perintah untuk dijalankan, lalu n. Ini saya ambil dari buku Teguh Widiarsono MT. Perhatikan baik-baik di sini adik-adik. Untuk for sendiri, ketika kita membuat for, kita harus membuat suatu variabel yang khusus untuk for. Jadi dia bukan merupakan variabel, variabel yang sudah ada di baris sebelumnya, tapi variabel khusus untuk for. Lalu nilai awal, kita mau nilai awalnya berapa? Increment itu artinya penambahan. Kira-kira mau ditambah berapa nilai-nilai awal sampai dengan nilai akhir yang kita inginkan. Selama memenuhi nilai awal sampai dengan nilai akhir, itu kira-kira perintah yang dijalankan itu apa? Oke, kita langsung ke contoh untuk memahami tentang statement for n. Contoh misalkan kita diminta untuk membuat program untuk menampilkan bilangan Fibonacci sampai suku n yang dimaksud pengguna. Saya ingin mengingat kembali, semoga adik-adik masih ingat apa itu barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu seperti ini, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Di mana suku ketiga ini diperoleh dari 1 tambah 1 sama dengan 2, yang ini diperoleh dari 1 tambah 2 sama dengan 3, yang ini diperoleh dari 2 tambah 3 sama dengan 5, ini juga 3, 5, 8, hasilnya 8, 5 tambah 8 hasilnya 13, dan seterusnya. Oke. Barisan Fibonacci itu dirumuskan dengan Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Oke, sekarang kita diminta untuk membuat barisan Fibonacci, kita gunakan statement for n. Di sini saya langsung tampilkan screenshot dari MATLAB-nya. Nanti silakan adik-adik coba di MATLAB adik-adik sendiri. Ini saya sudah buat di sini. Sekarang adik-adik lihat. Oke, CLC clear all. Oke, itu biasa. Disp, ini untuk ini terserah, ini aksesoris apakah perlu atau tidak. Disp, program barisan Fibonacci. N-nya di input, masukkan suku ke n. Jadi di sini maksudnya kita diminta untuk pengguna program ini diminta untuk kira-kira mau menampilkan suku program barisan Fibonacci ini sampai suku ke berapa. Oke, lihat di sini saya di sini saya membuat variabel y sama dengan, ini saya sudah buat, ini sudah dalam bentuk matriks ya, 1, 1. Ini berarti Y1-nya 1, Y2-nya adalah 1, atau baris pertama itu kita sudah klaim hasilnya 1, bukan baris tapi suku. Suku pertama itu 1, suku keduanya adalah 1. Dan yang kita bisa buat menggunakan for itu adalah suku ketiga sampai dengan suku ke n. Ini saya tuliskan x. Perhatikan x di sini bukan variabel lanjutan di baris sebelumnya, tapi dia merupakan variabel sendiri untuk for. Jadi kita misalkan for x sama dengan, ini kita karena kita startnya itu dari suku ketiga, berarti nilai awalnya adalah 3. Lalu kita lihat di sini incrementnya 1, berarti penambahannya adalah 1 sampai dengan n sesuai dengan permintaan kita. Lalu kita buat di sini, kita buat variabel baru. A itu adalah x kurang 1, lalu B itu adalah x kurang 2. Sehingga ketika YX, berarti Y yang ketiga atau Y keempat sampai dengan Y ke N itu rumusnya adalah YA
tambah dengan YB lalu N. Lalu setelah kita lakukan looping ini, F'F barisan Fibonacci sampai suku ke berapa? F'F kita tampilkan barisannya, lalu ini untuk enter ya. Oke, sekarang kita lihat. Saya ingin menjelaskan program ini. Nanti adik-adik silakan coba di MATLAB adik-adik. Oke, ini lihat di sini penjelasan program. Misalkan tadi di ini, kalau kita lihat baik-baik di sini, saya setelah running itu saya buat minta suku ke N 10 ya, sampai suku ke 10. Nah, dengar baik-baik penjelasan saya mengenai ini, penjelasan program ini ya. Oke, sekarang lihat. Tadi kita minta N sama dengan 10. Berarti for, nah di program itu berarti for X, ini walaupun kita tulis N dalam program, tapi programnya berjalan itu dari 3 sampai dengan 10. Berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, ketika X sama dengan 3, maka kita lihat bahwa tadi ada perintahnya bahwa A sama dengan 3 kurang 1, itu sama dengan 2, B itu 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, Y3 itu sama dengan, nah ini karena tadi kan YX, rumusnya itu adalah YX sama dengan YA tambah YB. Nah, Y3 berarti YX itu 3, YA itu adalah 2, YB itu adalah 1. Nah, tadi itu sebelum kita masuk ke looping, ke for, itu saya sudah Y sama dengan 1, 1 atau matriks 1, 1. Nah, ini sehingga kita peroleh suku pertamanya adalah 1, atau nilai Y1-nya adalah 1, nilai Y2-nya adalah 1. Sehingga bekerjanya seperti ini. Nah, ini perhatikan yang warnanya bukan warna hitam, ini 3, 3 ini artinya ini ketika X sama dengan 3, maka akan terjadi seperti ini. Lalu kita lanjut. Nah, setelah looping, ini kan for-nya X, dia masih lanjut. Tambah 1, karena increment-nya 1, kita tambah 1, ketika X sama dengan 4, ini masih memenuhi for, berarti akan menjalankan perintah yang tadi, yang A sama dengan X kurang 1, B sama dengan X kurang 2. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, berarti ini saya sudah tulis seperti ini. Nah, berarti Y4 itu sama dengan Y3 tambah Y2. Nah, Y3 itu yang tersimpan adalah Y3 yang di sini. Sehingga Y3 sudah ditulis Y3. Y2 yang tadi sebelum masuk for itu sudah saya tuliskan. Sehingga 2 tambah 1 sama dengan 3. Lalu berjalan lagi. Increment-nya kan tadi 1, penambahannya 1. Ketika X sama dengan 5, nah itu berarti A sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4, B sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3, lalu Y5 sama dengan Y4, Y4 yang ini nilainya, tambah Y3, Y3 yang di sini, 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, ini akan berjalan terus sampai dengan X sama dengan 10. Nah, ketika X sama dengan 10, nah ini berarti A-nya itu 9, B itu 8. Sehingga Y10 itu Y9 tambah Y8. Hasilnya adalah 55. Lalu, ketika X sama dengan 11, nah for-nya itu adalah nilai awalnya 3, nilai akhirnya adalah 10. Nah, ini mengakibatkan ketika X sama dengan 11 itu keluar dari looping. Dia tidak akan melaksanakan perintah for. Karena di sini for-nya itu hanya dari 3 sampai 10. Bisa dipaham adik-adik, sehingga kalau kita lihat di program, di program yang ini, jadi kita tuliskan seperti ini, tapi dalam program itu jalannya seperti yang tadi saya paparkan. Sehingga ketika saya tulis Y10, nah seperti yang tadi sudah saya jelaskan pada program berjalannya seperti apa. Nah, dia akan menyimpan Y itu akan tersimpan dari Y1 sampai dengan Y10. Y1-nya itu adalah yang ini, Y2-nya adalah yang ini, Y3 sampai 10 itu yang dari for. Sehingga ketika kita minta menampilkan Y ini sudah dalam bentuk
matriks matriks 1 kali 10 ya, matriks 1 kali 10. Jadi munculnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Semoga adik-adik bisa paham tentang for n. Untuk lebih pahamnya kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua misalkan program untuk menampilkan bilangan kuadrat sampai suku n yang dimaksudkan pengguna. Nah, bilangan kuadrat. Nah, barisan bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16 dan seterusnya. Barisan bilangan kuadrat dirumuskan dengan yn sama dengan n kuadrat. Oke, sekarang kita buat programnya menggunakan statement for n. Nah, ini saya sudah screenshot MATLAB-nya dari editor dan command window-nya. Nanti adik-adik silakan coba di MATLAB adik-adik. Oke, ini CLC clear all dips program bilangan kuadrat. Oke, dips ini opsional. Dips Anda ingin menampilkan bilangan kuadrat pertama sampai suku ke berapa? N input suku ke, nah ini permintaannya seperti ini. Nah, for I sama dengan 1 sampai N. Nah, tadi kalau kita lihat sintaksnya itu nilai awal, increment, nilai akhir. Nah, di MATLAB, jika incrementnya adalah 1 atau penambahannya 1, maka tidak perlu ditulis pun tidak masalah. Itu akan, MATLAB sudah membaca bahwa itu incrementnya adalah 1. Kecuali incrementnya 2, maka kita perlu menuliskan incrementnya. Seperti yang tadi barisan Fibonacci, itu tidak perlu kita tuliskan 1. Pada increment pun tidak masalah seperti ini. Misalkan yang di Fibonacci itu, ini saya kembali ya. Di Fibonacci A ini, boleh kita tuliskan 3.2 sampai 10. Itu sudah dari MATLAB itu sudah tahu bahwa sistem pada MATLAB itu sudah tahu bahwa incrementnya 1. Kecuali incrementnya bukan 1, maka kita perlu menuliskan seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nah berarti ini kita lihat ya, di sini untuk for variabelnya adalah i, maka y itu sama dengan i pangkat 2 atau i kuadrat. Sehingga ini i 1 sampai dengan n, berarti di sini kalau kita misalkan di sini saya minta suku ke 8. Berarti ini dari i sampai dengan 8 dia akan melaksanakan perintah ini. Ketika i sama dengan 9 maka akan keluar dari looping. Dia langsung lanjut ke perintah yang ini. Fprintf barisan bilangan kuadrat pertama sampai dengan suku ke 8. Ini kita lihat yang 8 adalah n. Nah, ini fprintf kita tampilkan y. Y di sini adalah itu yang tadi ya. Barisan bilangan kuadratnya itu. Nah, ini sudah dalam bentuk matriks matriks 1 kali 8 ya. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Kalau yang di Fibonacci tadi, Y-nya itu kita klaimnya karena memang agak sulit. Saya tidak tahu, silakan adik-adik lihat. Mungkin di program orang lain mungkin bisa mulai dari 1, tapi untuk saya agak kesulitan, jadi sehingga saya membuatnya itu untuk Y1 dan Y2 itu saya klaim sendiri. Tapi pada saat Y3 sampai ke N itu baru saya buat dalam for. Oke. Nah, maka ini kalau adik-adik perhatikan, ini makanya di sini di start dari Y3 ya, bukan dari 1. Beda dengan yang ini, yang contoh selanjutnya, yang barisan kuadrat ini, dia mulai start dari 1, karena memang saya merasa bahwa mulai dari 1 pun tidak mengganggu program. Oke, ini sehingga barisan bilangan kuadrat pertama sampai dengan suku ke-8 adalah ini ya. Oke, bisa paham adik-adik? Ini saya jelaskan lagi penjelasan program. N-nya 8, for I sama dengan 1 sampai dengan 8. Jadi ketika memenuhi for I sama dengan 1, maka akan menjalankan perintah Y1 sama dengan 1. Ketika I sama dengan 2, akan menjalankan perintah Y2 sama dengan 4.
dan seterusnya Y3, ya oke. Y4 sampai dengan Y8. Ketika Y9 maka akan keluar dari looping. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh yang ketiga. Semoga sampai dengan contoh ketiga adik-adik makin paham tentang statement for n. Nah, ini kita diminta program untuk menampilkan nilai faktorial dari sebuah bilangan. Nah, sebenarnya di MATLAB sendiri sudah menyiapkan statement khusus untuk faktorial, tapi kita abaikan itu. Nah, tujuan kita adalah ingin memahami statement for n, dan saya gunakan nilai faktorial. Walaupun ada rumus sendiri di MATLAB untuk statement faktorial, untuk faktorial itu sendiri. Tapi sekarang ingat, kita fokus untuk memahami mengenai statement for n. Nah, kita tahu n faktorial itu adalah n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai dengan 1. Jadi kalau misalkan 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Nah, kita diminta untuk membuat ini. Nah, di sini saya buat rumus untuk n faktorial adalah Y sama dengan I kali Y. Nanti kita akan paham ketika di program. Akan saya jelaskan kenapa rumusnya ini. Oke, ini saya sudah tampilkan screenshotnya. Ini program mencari faktorial dari suatu bilangan. Oke, Anda ingin menentukan nilai faktorial dari bilangan, misalkan di sini bilangan 10. Nah, perhatikan di sini saya sudah beri nilai Y itu sama dengan 1. Kenapa saya buat seperti itu? Jadi begini ya, programmer itu harus paham. Ya, bisa saja beda caranya, tapi untuk saya itu saya buat dulu Y sama dengan 1. Mengapa saya buat seperti itu? Sekarang kita lihat perbedaan program ini dan program sebelumnya dulu. Kenapa saya buat seperti itu? Nah, perhatikan program yang di barisan ini. Kalau ini saya buat jadi YI sama dengan I pangkat 2. Ada YI. Jadi nilai Y itu akan diingat dari Y1 sampai dengan Y ke N. Kalau yang ini, saya tidak gunakan YI. Kalau contoh yang ketiga ini, saya tidak gunakan YI. Tapi saya gunakan nilai Y. Y saja. Artinya apa? Ketika saya buat seperti ini, maka nilai terakhir Y yang akan diingat. Nilai terakhir Y yang akan diingat. Karena tidak menggunakan YI tadi. Kalau YI berarti setiap nilai Y ke I akan diingat oleh MATLAB. Tapi ketika buat seperti ini tidak tanpa YI, berarti nilai yang diingat adalah nilai terakhir Y. Nilai Y yang terakhir. Jadi sekarang kita perhatikan, kalau saya langsung Y sama dengan I kali Y, maka dalam MATLAB itu dia tidak akan kenal ini Y apa, nilai Y-nya apa. Itu programnya akan error. Sehingga saya taruh dulu Y sama dengan 1. Nah, ini tidak sembarang taruh nilai 1 ya adik-adik, tapi berdasarkan pertimbangan ya. Karena untuk 1 faktorial itu startnya kan dari 1, dan kalau Y-nya 1 itu tidak mengubah nilai. Jadi kalau misalnya begini ya, ketika Y-nya I sama dengan 1, berarti I 1 kali 1. Nah, kalau 1 kan nilai yang aman-aman saja. Tapi tergantung program ya adik-adik, bisa saja nilai, ini kebetulan nilai saya butuhnya 1. Kalau adik-adik bisa saja berubah. Tapi sekarang kita fokus ke for n-nya. Sekarang perhatikan, berarti Y yang tersimpan sekarang ketika I sama dengan 1 adalah 1. Ketika I sama dengan 2, Y yang sekarang ini I-nya 2, di sini 1 Y yang sebelumnya. Bisa paham ya adik-adik? Oke. Nah, ketika I sama dengan 3, Y yang baru, ini I-nya 3, ini Y yang lama. Y yang lama itu adalah 2. Oke, makanya ini saya gunakan rumus itu. Karena kan dasarnya kan 5 seperti ini, misalkan 10. Faktorial dari 10. Berarti saya ini mulai kan dari
1 kali 2, terus 2 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 5. Ya, misalnya ini ya, Y1, misalnya ini mulai dari start dari 1, berarti 1 ini ketika 2, Y-nya 2, I-nya 2, Y-nya adalah 1. Ketika 3, di sini I-nya 3, Y di sini berapa? 2 ya. Ketika 4, I-nya di sini 4, Y-nya di sini dia tersimpan yang tadi, yang sudah 3 kali 2 kali 1. Bisa paham ya? Ketika Y-nya 4, ini I-nya 4, ketika Y-nya 5, ini I-nya 5, Y yang tersimpan di sini, Y lama itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa paham ya? Sehingga kita bisa dapatkan nilai faktorialnya. F print F, ini faktorial N, oke. Nah ini saya tampilkan seperti ini ya. Oke, ini kita lanjutkan ke penjelasan program. Jadi ketika N sama dengan 10, Y awalnya itu adalah 1. Saya sudah tulis Y-nya sama dengan 1 sebelumnya. For I sama dengan 1 sampai 10. Ini berarti untuk variabel for itu adalah I. Nilai awalnya 1, incrementnya adalah 1. Karena kita tidak menuliskannya, berarti MATLAB membaca incrementnya adalah 1. Nilai akhirnya adalah 10. Ketika I sama dengan 1, maka Y-nya itu adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Ketika I sama dengan 2, ini 2 kali 1. Nah, 1 ini adalah nilai Y yang sebelumnya ya. Oke, kita lihat terus ya. Sampai dengan I10. Nah, ini saya mau tunjukkan yang seperti yang tadi saya sudah bilang. Ini Y-nya, ini 2 kali 1. 2-nya dari I, 1-nya ini adalah yang ini. Ketika I sama dengan 3, ini I3, Y lamanya yang ini, itu dari 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 6. Ketika I sama dengan 4, Y sama dengan 4, ini karena I ya, I sama dengan 4 kali 6. Nah, 6 di sini merupakan hasil dari 3 kali 2 kali 1. Iya toh? Dan lanjut ke I sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10. Nah, ini 36.280 itu yang diperoleh dari 9 dikalikan dengan Y sebelumnya, Y8. Sehingga ini 36.280 ini merupakan perkalian dari 9 kali 8 kali 7 kali 6 sampai dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 362.800. Oke, bisa paham adik-adik tentang for? Bagaimana fungsi for itu bekerja? Semoga bisa paham. Nah, jadi ketika I sama dengan 11, maka dia akan keluar dari looping atau pengulangan itu ya. Keluar dari looping. Oke, demikian penjelasan saya terkait statement for N. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti oleh adik-adik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.